Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai saja. Udah lewat dari 7 menit, biar kita tidak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, Ibu dan Bapak ya, diberi rezeki oleh Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini menjadi tercatat sebagai amal ibadah kita semua ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, terima kasih. Ini adalah perdana kita ketemu Ibu dan Bapak di ruangan Zoom ini dalam keadaan daring ya Ibu dan Bapak ya. Nah di sini kenalkan Ibu dan Bapak, di sini kami nanti ada tim Ibu dan Bapak, ada tim yang akan membimbing dan mendampingi Ibu dan Bapak dalam kegiatan implementasi model dan ramah ibu dan bapak seperti itu. Nah, biar kita ini ya ibu dan bapak ya, biar kita saling kenal dulu, tapi sebentar saja. Di kita ibu dan bapak di sini ada Bu Sadiah. Bu Sadiah, ini saya ini silakan Bu Sadiah memberikan ini sepatah Iya, dua kata. patah-patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nuhun Pak Yudi. Salam kenal bagi yang baru ketemu, Ibu Bunda-Bunda PAUD ya. Tapi ada beberapa nama yang kayaknya pernah ketemu atau pernah bareng ya. Alhamdulillah, saya dan teman-teman bergabung dalam program Ramah ini bersama Pak Yudi dan kawan-kawan. Di sini ada Bu Tovani barusan ada ya. Bu Desi juga nanti akan menyusul mendampingi Ibu Bapak. Ada nggak bapak-bapaknya? Biasanya jarang ya kalau dari PAUD bapak-bapaknya. eh Apalagi ya? Ya, saya perwakilan dari Widi Iswara BBGTK Jabar yang akan mendampingi Ibu dan Bapak nanti dalam kegiatan ramah ini. Sementara itu dulu ya, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang masuk ke konten atau nanti masuk ke inti acara, kita gabung lagi untuk menyamakan persepsi dan menyiapkan persiapan untuk kegiatan ramah ini. Segitu dulu mungkin Pak Yudi, nanti dilanjut lagi ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sadiah. Selanjutnya Bu Fani mau ngasih sepatah dua kata perkenalan dengan teman-teman bunda-bunda PAUD semua. Silakan Bu Fani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan saya Taufani Usmanawati, biasa dipanggil Fani, sama dengan Bu Sadia. Saya WD Suara TK juga PAUD ya di BBG TK Jawa Barat. Itu saja. Salam kenal, nanti kami insya Allah akan membersamai bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani. Satu lagi Ibu dan Bapak di kami itu ada WI juga yaitu Bu Desi, tapi Bu Desi sedang ada kegiatan dulu ya Ibu dan Bapak di luar. Jadi nanti saja ya kenalannya. Selanjutnya Pak Agus Maulani. Bisa Pak Agus? Mana Pak Agus? Iya, Assalamualaikum. Ada terlihat? Ya, silakan Pak Agus. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Agus Maulani, PTP di BBGTK Jawa Barat, yang insya Allah akan juga membersamai Bapak Ibu selama kegiatan pendampingan model pembelajaran ramah. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Irma ada Ibu Irma? Ini ada Bu Irma ya, Ibu dan Bapak. Lalu Assalamualaikum. Izin kameranya sedang bermasalah, jadi di-off-kan kameranya Pak Yudi dan Bapak Ibu sekalian. ya Bu Irma, silakan Bu Irma.
Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya minta maaf, kameranya off karena ada kendala teknis ya di laptop saya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan diri, saya Irma Numiasari, saya bagian dari PTP BPGTK Jawa Barat. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bu Irma. Selanjutnya Ibu Napa, sebenarnya ada teman kami, ya kami itu ada 10 orang ya Ibu Napa di jenjang PAUD ini, PAUD dan TK ini. Ada lagi kalau di PTP itu Bu Dini, kemudian ada Pak Adi sedang sakit ya Ibu Bapak, kemudian ada Ibu Fitria, Bu Fitrianya lagi umroh tapi minggu depan sudah balik. Nah itu Ibu Bapak yang jelas ada 10 orang, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama Ibu dan Bapak di PAUD, Ibu dan Bapak itu ada sebanyak berapa orang ya yang PAUD itu tercatat ada sebanyak 6 16 sekolah Ibu dan Bapak atau 16 satuan pendidikan sehingga nantinya mudah-mudahan kita akan lebih maksimal Ibu dan Bapak dalam mendampingi dan apa namanya itu membersamai Ibu dan Bapak seperti itu. Lalu Ibu dan Bapak, ini ada saya kirimkan juga sekarang di grup ya Ibu dan Bapak. Itu ada panduan tentang bukan panduan kegiatan ya Ibu dan Bapak, tapi panduan implementasi model pemilihan nama. Nah, biar nggak bingung lah ya Ibu dan Bapak. Jadi itu ada panduan di situ. Ini revisi sebenarnya karena kan tahun kemarin sudah ada. Lalu tahun ini kita revisi sesuai dengan aturan yang ada yang sekarang, Ibu dan Bapak, terutama untuk penanggalannya, Ibu dan Bapak. Kemudian, Ibu dan Bapak, rencananya kegiatan kita ini, Ibu dan Bapak, nanti disusul, ini ada ininya ya, 8 kegiatan sebenarnya, Ibu dan Bapak, di mana nanti kita itu akan melaksanakan beberapa kali ini ya pendampingan Ibu dan Bapak ini dianggapnya pendampingan yang pertama. Tapi untuk pendampingan selanjutnya itu kita bisa lewat WA grup Ibu dan Bapak. Itu ya nanti jadwalnya di kita ini tapi kita fokus ke bahan penyerta dulu sekarang nanti di akhir baru kita sampaikan yang tanggal-tanggalnya Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu dan Bapak kenapa kami menggunakan WA grup? Kenapa tidak menggunakan LMS Ibu dan Bapak? Itu ada maksud Ibu dan Bapak gitu ya. Kami tidak mau apa namanya itu LMS itu kan pasti ada tujuannya seperti itu. Dan di sini kami siapkan microsite. Microsite itu untuk mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa akses ya. Itu sudah dibagikan kalau salah minggu kemarin, minggu apa awal-awal kemarin. Kalau nggak nanti kita bagikan lagi. Di situ ada panduannya, ada contoh bahan penyertanya dan seterusnya itu ada di situ. Kemudian ada juga bahan penyerta yang Ibu dan Bapak telah bunda-bunda buat semua itu bisa ditaruh di situ juga. Jadi kenapa kami tidak menggunakan LMS? LMS itu kan ini ya harus masuk dulu ke website, harus ini dan lain-lain kan tanda kutip kami tidak mau merepotkan Ibu dan Bapak untuk saat ini seperti itu ya. Jadi cukup WA Group saja, sama-sama kita pantau WA Group. Kalau ada pertanyaan segala macam di WA Group saja Ibu dan Bapak nanti baik itu pendampingan selanjutnya itu kalau ada masalah yang benar-benar kita butuh nge-zoom baru kita melakukan zoom benar Pak. Tapi kalau terselesaikan dengan baik di WA group cukup WA group saja itu Ibu dan Bapak ya. Itu saja Ibu dan Bapak. Selanjutnya nanti setelah ini Ibu dan Bapak Ibu Sadiah akan menyampaikan bagaimana contoh bahan penyerta di PAUD seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak juga harus pahami juga, ini hanya bahan penyerta Ibu dan Bapak ya, bukan tanda kutip RPP yang utuh. Itu dulu ya. Tapi nanti seandainya Bapak Ibu, apa bunda-bunda semua mau bikin RPP yang utuh, nah nanti Ibu Sadia juga akan menjelaskan kisi-kisinya lah sedikit ya Bu Sadia ya tentang RPP kalau untuk apa yang sesuai dengan sekarang itu seperti apa. Seperti itu Ibu dan Bapak. Mungkin itu saja. Saya lanjut ke Bu Sadiah ya. Bu Sadiah, silakan Bu Sadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, hatur nuhun Pak Yudi. Baik Ibu Bapak, mungkin di sini semua pesertanya eh, nggak boleh Bu Gita harus on. Ya, semuanya yang daftar ini ikut webinarnya Pak Yudi ya kemarin. Nuhun. Nuhun Bu Mimin tuh ya. Ini mah teman-teman semua ya. Salam kenal bagi yang baru hadir dan baru ketemu ya. Saya sebelumnya mau tanya dulu, apakah yang tahun kemarin Bapak Ibu sudah ikut dan mengimplementasikan pembelajaran model ramah ini di sekolah atau di satuan pendidikannya masing-masing? Atau baru daftar tahun ini? Alhamdulillah saya sudah ikut Ibu Siapa tuh yang bunyi? Bu Mimin ya? Bu Santi? Mimin. Oh, Bu Mimin. Nah, tuh kan. Nambah tuh narsum Bu Mimin udah ya. Masya Tahun Allah. kemarin. Dan Bu Dede baik, nggak usah khawatir. Berarti yang baru juga nggak apa-apa. Kita punya banyak teman yang sudah mengimplementasikan sehingga bisa ada gambaran ya. Atau mungkin sebelum kita masuk kita minta dulu praktik baik dari teman yang sudah melaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran ramah ini seperti apa hasilnya? Atau kendalanya dulu diatasi seperti apa dan output atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya tercapai tidak? Siapa nih yang mau? Bu Mimin mau berbagi? Halo. Wah, sebentar lah, langsung ditembak ini. Iya, teman tembak WA. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit berbagi ya terkait dengan pembelajaran ramah yang tahun kemarin sudah dilakukan. Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberikan kesempatan terus gitu kan, terus mengikuti era transformasi tentunya gitu kan di dalam pendidikan ini. Dan uh, apa ya, saya sangat bersyukur sekali terus dibukakan pintu gitu kan ya di rumah BBGTK ini gitu. Masya Allah, tabarakallah, terkait dengan satu hal di dalam pembelajaran ramah ini, alhamdulillah secara kendala umum, secara keseluruhan tidak ada gitu kan. Namun memang kerikil-kerikil ada. Salah satunya kendalanya mempersiapkan materi ya, masih mempersiapkan materi atau media, itu kan kalau bulan puasa itu sangat terbatas waktunya gitu kan. Terus di TK Rumah Bunda di Karawang, saya di Karawang, bu gurunya itu ada yang di Padalarang, ada yang di Purwakarta, ada yang di Bekasi, yang di Karawang juga agak jauh tempatnya, jadi relatif memang pada jauh gitu, sehingga memerlukan waktu yang sangat singkat sekali, dan memang proses di dalam proses pembelajaran itu harus kita lakukan gitu kan. Jadi sedikit paciwuh gitu. Namun di situ memang uniknya dan merasakan apa ya, merasakan kebahagiaan gitu. Tentunya guru setiap langkah demi langkah apa yang didampingi dari BBGTK itu dari awal sampai akhir luar biasa gitu. Alhamdulillah terlewati gitu. Jadi memang secara kendala khusus di internnya itu memang waktu gitu. Dan dari yayasan dan orang tua sangat support sekali, mendukung sekali. Bahkan dari yayasan itu kalau misalnya perlu media apapun, mau yang dibeli ataupun yang ini gitu kan, sangat terbuka lebar sekali, sehingga tidak ada kendala untuk mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan dengan yang didampingi sama BBGTK itu gitu. Masya Allah gitu, anak-anak antusias itu senang sekali, apalagi di dalam kan dari mulai rekognisi ya, di dalam rekognisi, analisis, terus di dalam membuatnya, pas dalam membuatnya, dalam mengaplikasikannya, anak-anak itu sungguh antusias sekali gitu kan, meskipun memang guru di belakang layarnya rada paciweh gitu kan, seperti itu. Dan sebagian guru karena di sini itu daycare, sebagian guru ada yang beberapa nginep juga di sekolah, jadi malam itu menyiapkan kegiatan untuk besoknya seperti apa, dan saya pun ikut
eh, ikut mendampingi gitu, membantu gitu untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran ramah itu. Jadi menurut hemat saya di dalam pembelajaran ramah ini sangat terstruktur sih, enak gitu kan sampai ke hasil hasil aksi nyatanya gitu kan, dari mulai rekognisi sampai itu teh runut gitu kan, apa yang kita harus kita lakukan, apa yang kita dari mulai rencanakan terus melakukan dan merefleksikan hasilnya seperti apa gitu kan. Ibu gurunya juga terasa gitu kan hasil setiap hari itu terus direfleksikan gitu kan, dan langsung ada di dalam apa itu bahan penyertanya ya, di dalam bahan penyertanya juga dituangkan di situ langsung gitu kan, oh ini si A dan si B itu terukur gitu, kalau menurut hemat saya sih lebih 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 ngena gitu kan di dalam pembelajaran ramah ini. Itu saja dulu. Maaf. Oke, Ya, hatur terima kasih. nuhun Bu Assalamualaikum Mimin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses terus warahmatullahi BBGT wabarakatuh. Kak, tim Ya, PTP luar biasa. sami-sami. Baik, ya sudah ada testimoni langsung ya dari Bu Mimin. Nah, bunda-bunda yang lain mungkin ada gambaran sedikit ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mimin di sekolahnya, bagaimana keriuhan itu ya berdampak pada murid seperti apa gitu ya, persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh guru dan kepala sekolah sebagai support sistemnya ya. Dan alhamdulillah kita dapat gambaran. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah mengikuti webinar yang dilakukan oleh Pak Yudi dan kawan-kawan, lalu mengikuti apa pembekalan secara umum semua jenjang gitu ya. Mungkin buat jenjang yang lain untuk menerapkan berbagai model gitu ya, pendekatan pedagogis yang bermacam-macam itu relatif lebih tergambarkan seperti apa gitu ya. Hanya ketika di PAUD diterapkan gitu ya. Mungkin bunda-bunda juga akan mencari tahu bagaimana menyesuaikan ini ketika kita akan menerapkan kepada siswa atau peserta didik anak usia dini gitu ya. Dengan keterbatasan tadi jam jam belajar yang memang tidak panjang, dipangkas pula untuk kegiatan Ramadan dan mual full sehingga kakak-kakak kelasnya ya kita mah. Eh, Rata-rata jadi berapa lama durasinya bunda-bunda semua untuk yang PAUD ini ketika bulan Ramadan berjalan? 2 jam. Oke, Bu Santi, hatur nuhun. Iya, baik. Saya izin dulu untuk sekedar recalling ya apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yudi ya tentang program ramah ini ya. Nah, sudah muncul. Baik, ini yang versi PAUD ya untuk pertemuan yang 11 Februari hari ini, Bunda. Di dalam pengantarnya, kenapa pembelajaran ramah dibutuhkan ini, katanya permasalahan pembelajaran di bulan Ramadan ini ada penurunan waktu belajar efektif. Yang tadinya mungkin lebih dari 2 jam ya, Bunda-Bunda. Sekarang 2 jam maksimal ya untuk kegiatan bulan Ramadan. Ini sifatnya diskusi interaktif aja ya. Kalau ada yang mau menjawab atau menanggapi, silakan buka mic aja. Nggak dikunci kan ya? Pak Gusmo atau siapa? Irma, ini nggak dikunci. Nggak ya? Jadi bisa langsung raise hand atau langsung buka mic untuk menanggapi ya. Kalau ada yang mau menjawab atau memberikan pendapatnya silahkan ya. Karena kita sekarang di fase atau termin 1 ini kita akan diskusi banyak tentang persiapan bagaimana kita merancang kegiatan bisa dalam bentuk bahan penyerta yang tadi disebutkan oleh Pak Yudi atau yang terbiasa membuat RPP nanti kita sesuaikan dengan format bahan penyerta yang ditawarkan dari program ini gitu ya. Nah, kenapa program ini dilakukan, dijalankan? Karena tadi katanya alasannya ini berdasarkan survei terbatas ya yang dilakukan oleh teman-teman, adanya penurunan waktu belajar efektif dan fokus hanya pada pengetahuan agama yang sempit gitu ya, hanya kegiatan tertentu yang eh, tidak umum gitu ya, hanya spesifik tentang Ramadan saja gitu ya, tidak umum.
Lalu yang ketiga, kurangnya integrasi nilai Ramadan dengan kompetensi akademik. Apakah betul demikian? Nanti silahkan ya. Enggak Bu, misalnya saya mah CP, dari setiap CP yang lain juga bisa saya integrasikan, ya bagus gitu. Memang itu tujuannya gitu ya. Yang keempat, pembelajaran cenderung pasif dan satu arah. Kalau di TK sekarang mah saya yakin lah anak-anak lebih interaktif dan gurunya lebih ini ya, bisa membawakannya secara interaktif, nggak pasif anak-anaknya. Pasti banyak interaksi antar guru dan siswa ya. Mungkin ini di jenjang kakak-kakaknya ya, husnudon aja, nggak seudon sama guru ya. Ini mah kondisi yang kita survei berdasarkan jawaban-jawaban dari komunitas terbatas gitu ya. Hasilnya seperti ini. Lalu dari situ dilahirkanlah program ini untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu ya. Nah, ini framework pembelajaran ramahnya Bapak dan Ibu, sama di akhir kita punya outcome dalam bentuk DPL ya, 8 dimensi profil lulusan yang tidak kita tinggalkan. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka ada dimensi profil Pancasila, kalau sekarang kita punya SKL-nya itu 8 dimensi profil lulusan. Ujung-ujungnya kita akan mencapai ini. Nah, dari 8 dimensi profil lulusan ini mungkin ada berapa dimensi yang bisa Ibu Bapak kembangkan ya, yang sesuai untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan ini ya. Yang pastinya nomor satu pasti ada ya. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini mana yang paling memungkinkan untuk bisa kita latihkan dan biasakan kepada peserta didik anak usia dini ini. Nah, dari input lalu prosesnya seperti ini dengan outcome yang dituntut anak-anak punya karakter atau profil yang 8 ini di akhir pembelajaran, dan bagaimana nanti impactnya pada pembelajaran mereka, apakah bisa menjadi insan yang pembelajar sepanjang hayat, punya kesiapan karir, punya kontribusi ke komunitasnya, dan bisa menjadi warga secara global gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, dari framework ini kita punya nilai utama ya dari Kemendikdasmen ini, sama namanya ramah gitu ya. Nah, Pak Yudi dan kawan-kawan ini memberikan apa nilai ya, atau mentransformasi dari nilai utama ramah yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis ini menjadi model ramah juga, tapi area untuk rekognisi, analisis, membuat aksi lanjut, dan hasil refleksinya seperti apa ya. Jadi Ibu dan Bapak tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mimin ya, yang katanya merasa terbantu nih karena punya alur gitu ya, alur kegiatan yang sangat runut gitu ya, bisa membantu guru-guru untuk menyusun atau merencanakan kegiatan secara terstruktur gitu ya. Bagaimana mengajak anak-anak untuk mengenali dengan rekognisi atau mengidentifikasi pemahaman awalnya seperti apa gitu ya. Anak-anak sudah mampu apa sebagai bahan untuk kita asesmen awal ya. Kalau di jenjang lain mungkin diajak dulu pretest gitu ya, tes awal gitu ya. Kalau di PAUD kita Ibu dan Bapak bisa melakukan observasi, pengamatan terhadap anak-anak, kemampuan awal sebelum kita kasih treatment dalam model pembelajaran ramah ini seperti apa. Sehingga dari kompetensi awal ini di hasil akhir ya, nanti di H termin terakhir ini bisa kelihatan ada peningkatan tidak gitu ya, peningkatan kemampuan atau sikap, pengetahuan gitu ya. Dari segi penilaian, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ini merupakan alur atau langkah-langkah kegiatan dari mulai rekognisi, nanti menganalisis dari data yang terkumpul atau dicari oleh anak-anak gitu ya, mereka menemukan konsep untuk memahami dan lebih dalam serta menemukan solusi dari permasalahan yang ditemui misalnya ya. Nanti mau dikaitkan dengan pembelajaran berbasis masalah gitu ya, atau berupa project atau pembelajaran inquiry, mangga gitu ya. Nanti Ibu dan Bapak yang menetapkan di model pembelajarannya atau di pendekatan pedagogisnya kalau sudah menerapkan pembelajaran mendalam ya.
Lalu setelah mereka diajak menganalisis, anak-anak ini akan kita ajak untuk menghasilkan karya di tahapan yang membuat. Menghasilkan karya, menghasilkan proyek, atau solusi berbasis kreativitas dan inovasi yang disepakati oleh anak-anak, mereka akhirnya akan membuat apa gitu ya. Setelah dibuat, nanti masuk ke tahapan A, aksi lanjutan, di mana anak-anak nanti kita ajak oleh gurunya untuk menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata. Ya, kalau misalnya tadi baru tahu teorinya begini, oh ternyata kalau kita misalnya buang-buang makanan itu akan berakibat kepada apa? Oh ternyata di belahan dunia lain atau mungkin di tetangga kita terdekat masih banyak nih yang kekurangan makanan, maka kita nggak boleh misalnya zero waste gitu ya. Kita nggak boleh membuang-buang makanan sehingga kita bisa menerapkan pola hidup apa tidak menghasilkan sampah atau berlebihan gitu ya. Nah, dari pemahaman itu misalnya contoh ya. Nanti mereka akan melakukan aksi lanjutan apa? Melalui eksperimen kah, melalui implementasi proyek atau aksi sosial. Oh, saya kelebihan rezeki saya supaya nggak kebuang boleh dong ikut berbagi misalnya. Nah, itu masuk ke tahapan aksi lanjutan. Nah, hasil akhir kita akan refleksikan lagi bagaimana menyampaikan hasil dan merefleksikan proses pembelajaran. Dan kita juga mengevaluasi perubahan pemahaman serta dampaknya terhadap sikap, perilaku, dan praktik kehidupan sehari-hari anak. Nah, di berikutnya ini hubungannya ramah dengan nilai dan tahapan ramah ini, ya nilai-nilai ramah tadi di RR yang sama, rekognisi dari nilai responsif, ini bagaimana nanti Ibu dan Bapak mengajak anak-anak mengoperasionalkan responsif melalui pengenalan konteks. Konteksnya apa dulu? Tema yang akan kita usung apa, gitu ya. Nah, nanti di tahapan yang kedua, tahap A atau analisis dari nilai akuntabel itu akan dioperasionalkan menjadi bukti dari hasil analisisnya seperti apa. Dari nilai melayani ke tahap setara dengan nilai membuat gitu ya, mengoperasionalkan melayani melalui produksi produk atau solusi dari permasalahan yang diambil atau diangkat. Dan yang ketiga ini aksi mengoperasionalkan adaptif melalui implementasi kontekstualnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sama diharmonis hasil akhir ini untuk melihat apa yang sudah kita pelajari ini, apa yang kita dapatkan secara nilai atau value-nya apa gitu ya. Apakah kita bisa bekerja sama, bisa tercapai tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya bisa kita raih atau tidak gitu ya. Apa kelebihannya dari proses pembelajaran ini? Apa kekurangannya? Nanti kalau ada lagi kita akan memperbaiki di bagian mana gitu ya. Nah, ini ketika dihubungkan. Nanti kaitannya ketika kita sudah merancang kegiatan pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa menjadikan ini sebagai referensi ketika dikaitkan dengan 9 event of instruction dari Ganye ya. Ini ada ketika di tahap ramah itu anak-anak diajak untuk mengenali di tahapan rekognisi ini, ada beberapa media yang bisa kita sertakan, yang bisa kita jadikan alat bantu gitu ya. Apakah kita bisa mengenalkan konsep melalui video sebagai stimulus gitu ya? Kalau memungkinkan mau polling online atau mungkin meminta pendapat anak-anak lalu kita buatkan mind map bisa langsung atau mungkin menggunakan TV panel masing-masing ya yang baru pada diterima atau sudah lama ya, bisa kita ajak bikin mind mapping digital. Pada tahap analisis kita juga bisa dikenalkan dengan integrasi ke teknologinya, bisa menggunakan simulasi interaktif, bisa tools-tools lain untuk menganalisis data. Misalnya berapa orang ya di rumah kita yang puasa? Berapa orang ya yang tetangga kita yang kita bisa jadikan sebagai sasaran atau teman untuk dibagi misalnya ya contohnya. Lalu di tahapan membuat gitu ya.
ini beberapa software desain atau platform kolaborasi atau tools prototyping ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu penyertanya ya. Begitupun di aksi dan di hasil Bapak dan Ibu, mungkin beberapa ini terasa agak belum terbiasa kita menggunakan ya, tapi seminimal mungkin ya, kalau misalnya mau teknologi digital atau teknologi non digital jika ada memungkinkan mangga gitu ya kita gunakan. Hanya ini sebagai alat bantu kita untuk memudahkan, mempercepat tujuan pembelajaran supaya bisa tercapai secara efektif. Kita bisa menggunakan alat bantu dari tools-tools ini gitu ya. Kalau anak-anak belum begitu paham secara verbal kan nggak kan mintanya pembelajarannya secara interaktif. Kalau kitanya hanya ceramah seperti saya sekarang ngomong aja sendiri gitu ya, nah, itu nggak ada interaktifnya. Coba kalau pengen diinteraktif, anak-anak kita ajak supaya mereka aktif ya. Mereka kita ajak berdiskusi dengan apa? Dengan main map. Anak-anak juga dengan misalnya terlibat langsung dalam perencanaan ini akan memberikan dia kepercayaan diri untuk merasa memiliki dari program ini gitu ya. Bukan hanya sekedar program kegiatan dari ide guru atau sekolah gitu ya. Anak-anak merasa bertanggung jawab memaknai pembelajarannya karena dia dilibatkan dari awal gitu ya. Bahwa dia suaranya didengar oleh guru. Apa yang dia inginkan beserta kawan-kawannya, oh tercantum, oh tertulis di mind map, oh tergambarkan gitu ya, sehingga dia merasa ini program saya gitu ya. Jadi keterlibatannya bisa lebih aktif. Nah, Ibu dan Bapak di pembelajaran ramah ini nanti di tahapan rekognisi ini diharapkan anak-anak bisa mengenali dan mengidentifikasi pemahaman awalnya seperti apa ya, pengalamannya selama ini sudah seperti apa, nilai-nilai yang sudah siswa miliki sebelum memulai pembelajaran, ini masuk ya di kategori rekognisi. Ibu dan Bapak bisa mengemas ini dalam asesmen awal juga gitu ya. Dan lalu dianalisis, ini Ibu dan Bapak akan menganalisis informasi, data atau konsep untuk memahami lebih dalam eh, dan menemukan solusi. Kalau kita menentukan tema, misalnya ada permasalahan nih di sini, pembelajaran ini anak-anak kayaknya eh, kurang paham dengan jenis-jenis makanan sehat dan baik dikonsumsi selama bulan Ramadan misalnya. Nah, nanti kira-kira tema yang cocok apa ya? Supaya anak-anak paham. Oh, makan berbuka puasa itu sunahnya apa, memakan apa, minum apa gitu ya, supaya bagus untuk kesehatan lambung misalnya. Misal gitu ya. Begitupun dengan langkah-langkah berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, nanti peran dan guru dan siswa dalam pembelajaran ramah ini diharapkan ibu dan bapak sebagai guru bisa sebagai fasilitator ketika tahapan rekognisi, sebagai guide ketika menganalisis, dan bisa menjadi coach ya pelatih ketika membuat, dan supervisor ketika anak-anak melakukan aksi lanjut, dan asesor menilai, mengobservasi hasil dari refleksinya. Sementara anak-anak kita perankan ketika rekognisi kita ajak mereka untuk explore, mencari tahu ya apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang ingin mereka ketahui, kita ajak mereka di tahapan rekognisi ini. Lalu ketika harus menganalisis mereka kita ajak untuk berperan sebagai investigator gitu ya. Investigasi. Hal-hal yang perlu mereka ketahui itu apa gitu ya. Dan ketika membuat mereka pasti sebagai pembuatnya gitu ya. Mereka yang melakukan. Kalau misalnya tadi, oh akhirnya saya mau bikin takjil untuk masyarakat kurang mampu, misalnya di sekitar rumah. Nah, nanti ikut dia membuat makanan takjilnya, misalnya dengan orang tua atau disiapkan di sekolah gitu ya. Dan di aksi lanjut dia akan menjadi implementer, implementer, belewat ya. Dan hasil akhirnya sebagai reflektor. Ini yang diharapkan dari model pembelajaran ramah ini ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini contoh-contoh ya, mungkin bagi sebagian yang sudah melihat kemarin di webinar ini bukan hal baru ya. Bagaimana ketika model ramah ini kita terapkan atau kita kaitkan dengan berpikir komputasional di PAUD gitu ya. Ketika tahap analisis.
Ibu dan Bapak akan mengajak anak-anak untuk investigasi mendalam dan analisis multidimensi. Nah, ini anak-anak kita bisa integrasikan ya dalam analisis masalah, aktivitas kuncinya pengumpulan data, analisis data, dan identifikasi pola dan hubungan. Ini untuk di eh, bagian dari computational thinking atau berpikir komputasional ya. Nah, outputnya apa? Ingat 4 pilar BK, bagaimana mendekomposisi, bagaimana mengenali pola, bagaimana mengabstraksi, bagaimana nanti dia punya eh, algorithmic thinking atau dia bisa mendesain, merancang langkah-langkah solusi secara terstruktur gitu ya. Nah, ini dan tools teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam aktivitas ini ya. Mana nih yang sesuai sama anak PAUD? Nggak mungkin semuanya, tapi adalah beberapa yang mungkin bisa kita pakai gitu ya. Atau mungkin nggak melulu harus plugin ya, harus yang berbasis digital gitu. Mau unplug juga mangga ya. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, di tahapan yang setelah analisis itu ada membuat ya. Ini bisa juga kita kaitkan dengan coding dan KA. Bagi yang sudah melakukan pelatihan ini, mendapatkan pelatihan ini bisa diterapkan gitu ya. Bagaimana eh, melakukan brainstorming, lalu mendesain dan membuat prototyping gitu ya. Nah, nanti integrasikan KA dalam pembuatan misalnya anak-anak eh, mau atau sudah kenal dengan AI, boleh kita kenalkan gitu ya. Kita gunakan misalnya sama-sama membuat satu tampilan visual misalnya dibantu dengan AI, tentunya dengan kawalan atau pendampingan gurunya ya, jangan dilepas sendiri. Nah, nanti atau kita menggunakan aktivitas coding lintas mapel. Ini buat kakak kelasnya ya. Kalau di PAUD mah bukan lintas mapel ya, mungkin bidang pengembangan. Di sana kita terintegrasi ya, mungkin secara dalam kegiatan pembelajaran itu ada belajar bahasanya gitu ya, belajar sainsnya gitu ya, terintegrasi jadi STEM juga boleh, bagus gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak di tahap berikutnya di aksi ini bagaimana Bapak dan Ibu mengawal anak-anak untuk persiapan implementasi, melaksanakan proyek dan memonitoring serta menyesuaikan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak ya. Nah, ini contoh-contoh dari eh, proyek lintas mapel yang dilakukan di jenjang selain PAUD ya. Kakak-kakaknya mah udah pakai ini gitu ya. Ah, karena bisa kolaborasi kalau di jenjang SMP SMA gitu ada guru mapel apa, nggak melulu harus berdiri sendiri apa model ramah ini untuk hanya guru PAI saja gitu ya, enggak ya. Apalagi di TK yang sudah terbiasa integrasi, nggak ada mapel. Anak-anak belajar bahasa dulu, anak-anak belajar matematik dulu, anak-anak belajar IPA atau sains dulu, enggak ya. Mereka terintegrasi dalam satu kegiatan bisa ada mapelnya, ada seninya, ada bahasanya gitu ya, bisa barengan. Di refleksi ini juga tools-tools digital yang bisa diterapkan ya. Anak-anak bisa kita kumpulkan tuh aktivitasnya, kita buat portofolio sebagai bahan juga nanti untuk rapot dia ya gitu ya. Nanti portofolio dia selama pembelajaran didokumentasikan, bisa bermitra dengan orang tua. Kalau kegiatannya kan di sini di model ramah ini tidak hanya pembelajaran eh, KBM di kelas saja, tapi juga dari mulai persiapan mereka ketika libur gitu ya, atau belajar mandiri di rumah, dilanjutkan nanti pembelajaran di sekolah, lalu nanti terakhir mereka harus libur menjelang Idul Fitri. Apakah itu dijadikan bagian untuk masih dalam rangkaian pembelajaran dan akan kita refleksikan mungkin setelah Lebaran gitu ya, atau sebelumnya, sebelum Lebaran mudik sudah beres, mangga ya. Nanti kita lihat timelinenya. Nah ini kalau contoh proyek lintas mata pelajaran, kalau terintegrasi mapel. Nah ini Bu dan Bapak kita bisa eh, ganti istilah mapel di sini untuk PAUD bisa kita ganti menjadi bidang pengembangan ya. Bisa kita kembangkan secara
sosial emosionalnya, gitu ya, kognitifnya, bahasanya, seninya, sainsnya, mungkin kita kuatkan di sini, gitu ya. Bagaimana di rekognisi ini kita akan menguatkan untuk bidang perkembangan yang mana, untuk analisis akan menguatkan bidang pengembangan yang mana, gitu ya. Begitupun seterusnya untuk beberapa bidang pengembangan di TK ini atau di PAUD. Nah, termasuk nanti untuk penilaian secara holistik dari aspek kognitif, keterampilan, dan tentunya karakter yang ingin dibentuk selama kegiatan ramah ini apa, dan dari penggunaan teknologi ya, penggunaan digital untuk pembelajaran ini, bagaimana komposisinya gitu ya, ada berapa persen nih yang harus kita eh, nilai atau kita terapkan. Kalau kita nanti lihat juga penilaian asesmennya ini dari tujuan pembelajarannya. Apa yang ingin dicapai dari TP itu, berapa TP yang ingin kita kembangkan dalam kegiatan yang akan kita rancang dalam model ramah ini, apakah TP-TP itu, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak secara optimal. Kalaupun belum, itu menjadi catatan untuk asesmen awal berikutnya di materi pembelajaran selanjutnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar akronim gitu ya, tapi pembelajaran ini akan mengintegrasikan hati secara atau spiritualnya, pikiran atau intelektualnya, keterampilannya, dan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang transformatif di bulan suci Ramadan ini. Apakah pembelajaran kita sebelumnya tidak transformatif? Yang kayak gimana pembelajaran yang transformatif teh? Ya sesuai tujuannya. Karena kita ingin melihat tadi berdasarkan permasalahan katanya kurang aktif, misalnya masih searah gitu ya. Apakah betul demikian kondisi sekolah kita atau memang Bapak Ibu sudah pembelajarannya sudah dua arah gitu ya, sudah anak-anak terlibat secara aktif gitu ya. Apa-apa yang kita pelajari nanti silakan Bapak dan Ibu, kalau sudah bagus harapannya ya tahun ini bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih bagus lagi. Yang sudah lebih bagus harus dipertahankan, bahkan mungkin diberikan inovasi yang lain gitu ya. Kemarin kita mengusung tema apa ya? Nah, sekarang sama-sama Ramadan, pasti temanya tentang bulan Ramadan juga, tapi dengan tema apa lagi yang bisa kita kaitkan dengan kebutuhan anak, dengan capaian pembelajaran yang belum tersentuh misalnya ya. Oh, bagian ini aja kita kembangkan. Nah, silakan nanti Ibu dan Bapak yang akan mengembangkan, kami mendampingi. Dan ini juga kami tawarkan contoh gitu ya, eh, tema-tema yang ada di PAUD. Kalau Bu itu mah saya nggak ngerti atau terlalu berat lah Bu buat di PAUD. Mah nggak, kalau misalnya mau dimodif ya, yang ditawarkan ini kan untuk bidang pengembangan pembiasaan agama dan moral ini, atau motorik dan sensoriknya, atau bahasa dan komunikasi, seni kreativitas, sosial emosional atau kognitif, dengan tema-tema seperti ini. Kira-kira yang nyambung dan sesuai kebutuhan dan diminati oleh anak-anak gitu ya. Apakah tentang gizi seimbang Ramadan atau kesehatan secara digital, olahraga saat puasa, wow, berat gitu ya, jangan bisi batal gitu ya. Atau Ramadan Zero Waste, sedekah dan kepedulian, ekonomi berbagi, atau ini yang budaya dan teknologi, bagaimana kearifan lokal Ramadan, Ramadan digital, kreativitas Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang ditawarkan. Bu, saya mau mengambil tema besarnya ini, tapi nanti saya kembangkan menjadi sub yang terkecil misalnya, mah enggak gitu ya. Nah, terus Ibu dan Bapak, ini juga kemarin di seminar saya cuplik yang dari Bulia ya. Bulia menyampaikan ini contoh eh, ramah di PAUD untuk tema ambil jargonnya puasa gembira masak ceria gitu ya. Nah, ini di tahap rekognisi anak-anak diajak untuk diskusi melalui aktivitas membuat peta pikiran atau apa mind map gitu ya. Ide anak-anak kita tampung dulu nih. Kira-kira yang tahu enaknya buka puasa sama apa ya, gitu ya. Dikumpulin tuh anak-anak suka dan mengenal kosakata apa saja, ya. Apa aja ya menu buka puasa. Kalian yang puasa kira-kira waktu menjelang maghrib itu ngebayangin makan atau minum apa ya? Nah,
celotehan anak-anak itu mungkin bisa jadi ide untuk membuat aktivitas untuk kegiatan Ramadan ini, gitu ya. Yang kedua, di tahapan analisis, kita akan melatih pengenalan pola dan numerasi dasar melalui pengamatan atribut benda berdasarkan warna, bentuk, atau jumlah, gitu ya. Ini contoh yang masih rangkaian ini. Contoh dari makanan atau pembuka ini kira-kira eh, kalau kita uraikan menjadi pola dan numerasi dasar, anak-anak akan mengenal makanan yang warnanya hijau apa aja di tajil. Misalnya ada, oh ada kolak, ada candil bu, dikasih warna hijau, pakai apa ya hijaunya? Anak-anak cari tahu. Pakai pewarna makanan, oh pakai suji apa? Nah nanti keluar gitu ya. Nah kira-kira nanti di tahapan berikutnya untuk membuat apa yang paling ingin kita buat selama bulan puasa ini? Yang bisa kita buat di rumah apa sama ibu? Yang bisa kita buat di sekolah? Sekolah nggak mungkin ya buka ya. PAUD mah ada sampai maghrib pulang ya. Masaknya boleh disimpan untuk buka ya. Kecuali bukanya tengah hari ya. Nggak ya, jangan ya. Nah ini di tahap membuat. Lalu di tahap aksi lanjut, anak-anak diajak untuk melakukan simulasi pasar atau warung takjil, membangun kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemahaman konsep dan ekonomi uang mainan, menggunakan uang mainan. Nah, di sini kita sedang, misalnya tadi, 8 dimensi profil lulusan yang paling memungkinkan untuk kita ajak dan kita kembangkan dalam contoh ini, kira-kira apa DPL-nya, Bapak Ibu yang ingin dikembangkan? Sok, mana suaranya? Halo? Jangan-jangan pada kabur nih. Gak ada orang? Ada, Ada. ada Bu. Apa Bu DPL yang paling Hasil. memungkinkan untuk dituju dan dikembangkan dalam aktivitas ini? Dimensi profil Pancasila. Profil lulusan. Bukan, bukan profil pelajar Pancasila. Profil lulusan yang ingin dicapai apa? Eh, Penalaran kritis Bu. Kritis, satu ada, boleh. Nanti ketika mereka bermain peran dan kerjasama dengan teman-temannya, bermain peran warung tajil, itu ada, ini tertulis. Kemampuan Komunikasi, Kolaborasi Bu. komunikasi ada, kolaborasi. kolaborasi Kolaborasi. ada. Bu, apakah 8-8-nya harus muncul dalam kegiatan ramah ini? Ya enggak lah, Bu ya. Nggak bisa ini Nah, gitu. biurnya seerting mangke ngukur nanya. Dan yang terakhir direfleksi, hasil refleksi ini, makasih yang sudah bersuara ya, biar saya ngecek masih pada ada nggak boro bisi ujuk-ujuk pada bubar atau pulang gitu ya. Dengerin saya ngomong aja nanti ada tahapan ibu dan bapak yang bicara ya. Nah, anak di sesi hasil refleksi ini, anak menggambar atau mencoret-coret pengalaman mereka selama 1 hari berpuasa dan memasak di berpuasa dan memasak di jurnal harian dan melatih abstraksi dengan meminta anak menyarikan pengalaman penting mereka ke dalam bentuk gambar atau kata kunci. Nah, kebayang Bapak dan Ibu, apakah kegiatan ini dilakukan dalam 1 hari? Bisa ya, bisa tidak ya, karena Bapak dan Ibu kan sebulan ya, bulan puasanya. Apakah akan menurunkan kegiatan ramah ini untuk sekali tatap muka? Kalau sekali, apakah ada dampaknya kepada anak-anak Enggak, atau kurang. kurang ya Bu ya? Nah, kalau misalnya kurang kan saya pengen anak-anak lebih kental nih kolaborasinya. Anak-anak pengen lebih bisa berkomunikasi dengan lancar. Berarti kan harus dilatih beberapa kali ya Bu ya, supaya bisa di akhir kelihatan nih dampaknya. Oh, si anak ini yang tadinya nggak mau bunyi, nggak mau ngomong gitu ya. Begitu main jualan-jualan takjil, dia keluar loh tadi ngomong bicara, misalnya dia mau dong candilnya misalnya. Ya. Nah, Ibu dan Bapak mungkin itu menjadi catatan. Oh, si A sudah mengenal kosakata candil. Si A ternyata sudah mengenal jumlah apa bilangan
uang, misalnya nominal, tahu 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 gitu ya. Kembaliannya berapa? Oh, dia sudah mengenal konsep bilangan gitu ya dengan pengurangan. Ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak yang akan eh, mengakses juga ya, menganalisis, menilai eh, siapa-siapa dari anak-anak yang kita observasi dalam kegiatan ini. Dari asesmen awal ini, misalnya di awal itu baru dari 10 atau 20 siswa atau anak, masih ada 2 anak yang belum lancar berbicara atau misalnya kosakatanya masih terbatas misalnya ya. Nah, nanti Ibu dan Bapak diharapkan dengan rancangan program yang Ibu Bapak buat ini dengan model ramah ini ada peningkatan ya. Ada peningkatan walaupun sedikit, mudah-mudahan ada peningkatan. Nah, Bapak dan Ibu, ini rundown kita ya yang disusun oleh teman-teman pengembang bahwa Ibu dan Bapak akan menyusun apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak ketika mereka belajar secara mandiri di tanggal 18 sampai 20 Februari ini ya, menjelang apa sih? Selama bulan puasa. Hari pertama puasa itu tanggal 16 ya. Sekitar tanggal itu kan ya. Nah, berarti ya beberapa hari ini mereka secara mandiri belajar di rumah tuh apa yang harus kita rancang kegiatannya bermitra dengan orang tua. Dan ketika mereka datang ke sekolah, kegiatan apa yang bisa dimainkan atau dijalankan oleh anak-anak ya? Apakah 18 sampai 20 Februari ini kita survei nih ke anak-anak mendengar suaranya. Apa yang ingin mereka lakukan selama bulan puasa? Ya, nanti kita terapkan di sini. Dan kebetulan misalnya tema apa nih yang di bulan puasa? Saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah menyusun rangkaian kegiatan ya yang bisa diintegrasikan dengan model pembelajaran ramah ini gitu ya. Bukan sesuatu yang baru harus dikonsep dari nol lagi, kita sesuaikan. Ibu dan Bapak kemarin merancang untuk kegiatan pembelajaran bulan puasa ini anak-anak ngapain gitu ya. Dikuatkan dengan memang hasil survei ke anak-anak, mereka menginginkan kegiatan pembelajaran apa gitu ya. Nah, ini yang biru itu adalah pembelajaran tatap muka alias masuk ke sekolah gitu ya. Dan yang merah ini nanti Ibu dan Bapak anak-anak akan libur pasca Ramadan gitu ya. Nah, dari rangkaian kegiatan inilah model ramah ini akan diterapkan. Bagaimana Ibu dan Bapak akan memfasilitasi anak-anak ketika mereka di luar satuan pendidikan belajar secara mandiri, bermitra dengan orang tuanya, ya, guru-guru bermitra dengan orang tua karena mereka yang mendampingi anak-anak di rumah. Lalu, ketika Ibu dan Bapak mendampingi anak-anak di dalam sekolah pada saat pembelajaran tatap muka atau datang ke sekolah, aktivitas apa sih yang akan dilakukan oleh mereka sampai dengan mereka nanti harus libur lagi karena merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri? Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau tadi kita lihat dari kalendernya, sekarang kita lihat rundown-nya. Yang kita lakukan sekarang yang nomor 2 ini ya, pembimbingan bagi GTK secara daring, pengembangan bahan penyerta. Jadi Ibu dan Bapak diharapkan nanti outputnya setelah tahu tujuannya apa, rancangan kegiatannya mau bagaimana, silahkan dituangkan di bahan penyerta ini. Apa sih Bu bahan penyerta? Mirip lah seperti RPP ya atau skenario lesson lesson plan untuk nanti kegiatan pembelajaran skenarionya mau apa aja ya di tahapan waktu-waktu mereka selama sebulan bulan puasa ini ya 18-20 seperti yang tadi digambarkan di kalender ini akan dilakukan. Jadi selama inilah Ibu dan Bapak saya dan teman-teman ini akan mendampingi langsung di Zoom seperti ini atau kita komunikasi lewat lewat WA ya. Bagaimana nih bisa diterapkan nggak? Apa yang jadi kendala atau apa yang masih perlu kita dampingi gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan kembali. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya dapat tadi format bahan penyerta, saya mau ngajak Ibu dan Bapak sebetulnya bikin aja RPP yang sederhana seperti yang terlampir dalam contoh dokumen perencanaan pembelajaran di buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Ya, atau Ibu dan Bapak sudah biasa
menggunakan format RPP-nya sendiri seperti apa gitu ya, yang PM sekarang. Mangga disesuaikan. Intinya yang jelas kita tahu CP atau TP yang akan dituju dalam kegiatan ini ya, ada asesmen awalnya, pemahaman atau kemampuan awal anak sebelum kita berikan dan lakukan kegiatan ini sehingga bisa terukur di akhir kegiatan itu tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya anak diharapkan lebih mengenal dan bisa memaknai atau yang lebih apa ya, operasional lah TP-nya ya, kalimatnya. Itu bisa terukur dan bisa diamati di akhir kegiatan gitu ya. Ibu dan Bapak bisa melihat berapa persen yang sudah tercapai atau belum tercapainya. Nah, ini sesuai dengan yang kita pelajari bahwa kita akan menyusun pembelajaran karena ingin melihat apa yang akan kita capai, apa yang ingin kita tuju, ya. Dan bukti kalau tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak itu kan kita melakukan assessment ya, melihat apakah anak-anak bisa terbukti gitu ya, sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Dan bagaimana murid dapat mencapainya, langkah pembelajarannya inilah nanti yang akan kita ekstrak ya dari 3 pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi itu ke dalam rangkaian kegiatan ramah tadi. Ya, ada gambaran ya Bapak dan Ibu? Nah, misalnya selama ini saya nyusun kegiatan pembelajaran ini menggunakan 3 pengalaman belajar ini, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dan tidak lupa menerapkan prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Setiap kita akan mengajak anak-anak untuk memahami, jangan lupa prinsipnya supaya mereka berkesadaran, bisa memaknai kegiatan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan tentunya secara menggembirakan. Nah, ketika kita dihadapkan sekarang dengan model ramah ini, Bapak dan Ibu, kalau saya padankan gitu ya, memahami ini bisa kita masukkan, setarakan dengan kegiatan rekognisi dan analisis di pengalaman belajar yang PM ini. Lalu ketika mengaplikasikan ini setara dengan membuat atau aksi. Dan merefleksi ini sama hasil merefleksi. Nah, Ibu dan Bapak, sampai sini sekedar recalling apa yang sudah dibahas atau dilakukan oleh teman-teman di tahun sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ada gambaran. Kira-kira saya mau ngapain untuk program ramah ini. Baik, itu mungkin paparan dari saya sebentar untuk menyamakan persepsi. Setelah ini kita diskusikan, Ibu dan Bapak akan menyusun kegiatan atau merancang kegiatan ramah ini seperti apa. Ada pertanyaan atau eh, masukan, tanggapan? Enggak. Waktu dan tempat dipersilakan. Atau mungkin Bu Fani mau menambahkan? Cukup, Bo, cukup. Cukup, cukup clear ya. Yang lain diam-diam aja. Silakan Ibu dan Bapak, ada yang mau Oh enggak? ditanyakan? Atau Pak Yudi? Atau ya tadi Nah, contoh tanggal ya Ibu dan Bapak itu kan tanggal tentatif sebenarnya dari Oh, ini. tentatif. Nah, tapi yang maksudnya itu yang pendampingan yang terakhir nih, kok habis Lebaran masih ya itu sebenarnya untuk kita berbagi atau evaluasi kitanya ya Ibu dan Bapak ya. Nah, soalnya kalau anak-anak sampai habis Lebaran kan juga ada mungkin beda lagi ya pembelajarannya Ibu dan Bapak di bunda-bunda sekalian di TK. Jadi yang terakhir itu tuh kita sih sebenarnya merefleksi, mengevaluasi apa saja yang telah kita lakukan. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bu Sadia, mohon juga Ibu dan Bapak semacam ada kayak asesmen awal lah untuk anak-anak itu ya Bu Sadia ya, biar kita tahu mengukur keberhasilan untuk muridnya kita sendiri seperti itu. Ini dari KB Al Azhar Bu, silakan Ibu, Bunda. Assalamualaikum. Dari kelompok bermain Al-Anhar, Bapak, bukan Al-Azhar ya, Bapak. Al Anhar, mohon maaf nggak pakai kacamata Iya, saya. betul. Mohon maaf. Kita berada di Balai Endah, Kabupaten Bandung. Ini tadi kan ada tema-tema yang bisa dipilih gitu. Kemudian, apakah
kita harus apa sih memasukkan tema-tema itu ke dalam kegiatan kita atau kegiatan kita itu apa merujuk ke tema-tema yang tadi atau misalnya atau apakah kita boleh ya membuat eh, tema tema sendiri gitu atau gimana misalnya nih misalnya nih di minggu besok minggu ketika anak-anak belajar di apa lingkungan rumahnya itu temanya kami ingin membuat eh, temanya Ramadan bulan kegembiraan misalnya. Nah di minggu pertama itu menyambut Ramadan dengan penuh sukacita gitu ya. Misal nih di, di, di yang sudah kami minggu berikutnya. Nah kemudian dengan apa sih nanti anak-anak di minggu ini di hari Jumat besok akan membuat kami biasanya menggunakan project jadi anak-anak yang apa merencanakan kegiatannya. Nah, tapi biasanya kan diberi inspirasi dulu ya, ada video atau kita membuat apa PPT interaktif gitu ya. Nanti anak-anak dari inspirasi itu memilih kegiatannya. Nah, nanti juga kami berencana seperti itu gitu. Tapi saya memang belum mempelajari tema yang tadi diperlihatkan. Apakah akan ada yang bisa masuk gitu dengan apa yang sudah direncanakan di sekolah kami gitu, atau bagaimana? Mungkin itu saja. Maaf, aduh panjang ya. Terima kasih Ibu. Atur nuhun Ibu. Sareng Ibu saha Ibu? Halo Ibu. Saya Ibu Teti. Ibu Teti dari anak Al Anhar ya. Tadi mah berjejer tigaan, sekarang tinggal sendiri Ibu. Oh itu muncul. Baik. Bitri. Pak Yudi, kalau tadi yang tema dimunculkan itu baku atau boleh? Tadi saya sih pas paparan boleh dikembangkan tema di PAUD itu lebih lebih umum dan mungkin bisa dikembangkan lagi lebih sesuai karakteristik PAUD gitu ya. Boleh saja, Bu. Itu kan judulnya juga contoh, Bu. Contoh Hmm, tema ya. seperti itu, Bu. Karena Contoh, ini, cuman itu ada tulisan PAUD di sini, cina itu ada tema baru gitu. Wah, Enggak jadi ya? kan kemarin yang saya sampaikan, Bu, nah yang paham kondisi, karakteristik di sekolah dan lain-lainnya itu kan Ibu. Nah, makanya kan kemarin saya sampaikan kurikulum itu Hmm, kan adanya di sekolah ya. Kami mhm, itu hanya menjadikan contoh. Nah, menurut Ibu kalau ini tidak cocok, ya silakan mhm, saja. Karena kan gini ya, kan tadi juga ada buku kayak macam panduan singkat ya. mhm, Itu kan di sana. Kan kita bisa saja Ibu pakai apa ya menyesuaikan TP yang tadi Bu Sadia sampaikan. TP ini belum diajari nih, tapi dengan waktu yang cuma pendek ini kita gabung-gabung, tapi bukan ini ya, biar semua TP itu tercapai. Nah, kita bikin tema baru ya silahkan saja Bu. Itu Bu ya, kita tidak harus saklek seperti ini. Nah, tapi perlu Ibu pahami juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Sadia. Kalau ibu mau bikin RPP yang lebih lengkap, nah itulah disebut dengan RPP kan gitu ibu ya. Kalau bahan penyerta itu kan ya kayaknya tadi kata Bu Sedia lesson plan yang singkat saja ini nanti gini, ini nanti gini, ini nanti gini. Tapi kalau lebih lengkap lagi ya itu lebih baik Bu seperti itu. Oke ya. Apalagi tadi Bu Sadia oke. menyampaikan kalau disambungkan dengan PM, memahami itu misalkan di rekognisi dan di analisis, kan gitu kan Bu ya. Nah seperti itu Bu, itu boleh saja Bu. Jadi yang merdeka itu kan di ibu, bukan di kita juga ya Bu Sadia ya. Itu ibu ya. Hmm, Jadi jangan teori paham terpaku Ibu, dengan Bapak. judul tadi seperti itu, gitu Bu. Contoh judulnya juga Bu. Jadi kalau contoh mau boleh diikuti, boleh enggak ya Bu ya? Eh, Sama kayak surat edaran kan, surat edaran saja ya Bu Sadia. Ya, itu ibu. Boleh.
Baik, kalau sekarang bahan penyerta harus jadi, enggak kan? Enggak harus hari ini. Enggak harus hari ini, Ibu Bapak. Jadi kan kita hanya hari ini tuh Harus kan hanya, dipikirin dulu ya. iya, Kita sampaikan dulu panduannya di bahan penyerta tuh komponennya apa aja gitu. ya bisa. Atau kita, atau Bun Dia bagus saja mau langsung bahan penyerta atau kita lihat yang panduannya saya kirimkan dulu. Oh, panduan. Saya ngirim di WA Group sudah ada panduan biar Ibu dan Bapak pahami ya. Nanti Oh, gitu. udah dibagiin mah berarti bisa dipelajari masing-masing ya. Saya pelajari saja ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, di situ ada FAQ juga yang nanti bingung ya di situ. Terus Mm-mm. lagi contoh tadi kan yang sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bu Sadia kan di situ ada ini Bu. Nanti kita langsung ke ini aja ya. Ada kata-kata apa namanya itu langkah-langkah dalam apa yang harus dilakukan Ibu. Yang pertama kan tema pembelajarannya apa, Mhm. tujuannya apa, rekognisinya seperti apa kayak gitu sih Bu. Dan itu Mm. bisa dipelajari langsung sendiri aja ya. Nggak usah kita bahas ya, Ibu dan Bapak. Iya. Langsung ke bahan penyerta aja, Bu, saja ya. Biar mengefektifkan waktu ya. Oke. Kita tampilkan aja yang bahan penyertanya. Ya, contoh. Ya. Contohnya ya. Oke, sebentar ya. Hmm. Sudah muncul. Ibu Bapak, intinya ini ya. Nah, pendahuluan gambaran implementasi mah nanti aja ya. Yang intinya Ibu dan Bapak akan menentukan dulu temanya apa, lalu tujuan pembelajaran yang akan ditujunya apa ya, dari dimensi nilai agama dan budi pekerti apa, dari jati diri apa, dari dasar-dasar literasi matematika sains dan teknologi seninya apa, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, apakah sebanyak ini? Enggak juga gitu ya, tergantung. Kan ini bisa dibagi dalam beberapa kegiatan ya. Untuk kegiatan yang pertama, misalnya termin satu ada berapa tujuan pembelajaran. Termin dua atau mungkin sedikit tapi kegiatan pembelajaran yang beragam misalnya. Tapi ternyata di akhir bisa mencapai tujuan pembelajaran ini diantaranya gitu ya. Nah nanti Ibu dan Bapak ketika sudah menentukan temanya apa ya. Ini kecil nggak atau udah kebaca? Segede gini cukup tampilannya? Misalkan lagi kali, Bu. Dikit lagi. Sebentar. Ya, segini. Dan kelompok usia mana yang akan dijadikan sampling atau dua-duanya? Yang kelompok A dan B atau misalnya di cover itu mungkin usianya lebih muda dari itu berarti menyesuaikan lagi ya. Nah, di tahapan pembelajaran yang ramah ini gitu ya untuk pengantar dan pemanfaatan teknologinya, media teknologinya apa, Ibu dan Bapak menyesuaikan dengan apa aktivitasnya gitu ya. Nah, aktivitas guru atau orang tua guru kalau di kelas misalnya ya, orang tua ketika mereka sedang belajar mandiri di rumah. Tapi bisa jadi gitu ya, guru juga tetap berperan sebagai fasilitator jarak jauh ketika mereka belajar mandiri mungkin ya. Nah, nanti silakan dirancang aktivitasnya apa saja ya. Nah, guru misalnya mengajak anak untuk berbincang, diskusi, membuat mind map gitu ya di kegiatan awal. Nah, terus nanti di pembelajaran mandiri, ini yang contoh ya, ini Bapak dan Ibu, ketika mereka libur dulu nih menjelang atau awal-awal Ramadan, mereka belajar mandiri, aktivitasnya apa? Bukan berarti libur, namanya juga belajar mandiri, berarti mandiri di rumah gitu ya. Nah, mulai muncul nih rekognisi, mereka dikenalkan dengan apa? Mereka di contoh ini, hari ke-1, anak-anak mengamati kertas cerita bergambar atau buku cerita gitu ya, tentang Ramadan, atau film gitu ya. Nah, ini pemanfaatan medianya juga ini bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas di sini. Nah, kalau ini kertas atau buku gambar cerita atau film gitu ya, mangga disesuaikan. Nanti ke rekognisi dan analisisnya, orang tua memberikan pertanyaan pemantik dengan pertanyaan yang diberikan guru pada lembar komunikasi buku atau penghubung.
Perlukah misalnya diberikan contoh pertanyaan pemantik atau diberikan kunci misalnya apa yang harus ditanyakan kepada anak pada saat kegiatan ini gitu ya. Anak-anak misalnya ditanya, tahu nggak kalau kita sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan? Biasanya kalau Ramadan itu kita ngapain? Oh, puasa, saum gitu ya misalnya. Nah, nanti ini misalnya contoh anak-anak diajak untuk diskusi, boleh mereka kita kasihkan link video bagaimana eh, keutamaan puasa dengan film Rico the Series misalnya. Atau sekarang ada film baru yang lebih mewakili dari aktivitas ini, silahkan ya. Nah, nanti di hari kedua masih menganalisis gitu ya, bagaimana anak-anak diajak untuk melihat video cara membuat makanan atau minuman pembuka untuk berbuka puasa pilihan keluarga. Ini kan aktivitasnya pembelajaran di rumah ya, pembelajaran ramah untuk tahapan analisis ya. Nah, ketika di ini masih pembelajaran mandiri ya. Nah, pembelajaran mandiri ya ini judulnya Bun. Guru memberikan rambu-rambu gitu ya, aktivitasnya anak dengan orang tua di rumah gitu ya. Di tahapan apa, orang tua harus ngapain, anaknya eh, melakukan apa di hari ketiga. Anak dan orang tua bersama-sama membuat makanan dan minuman pembuka gitu ya. Ayo kita sama-sama bikin takjil yang seperti yang kita lihat di film misalnya. Nah, nanti bisa didokumentasikan menjadi kolase foto gitu sebagai digital portofolio untuk anak-anak gitu ya, pemanfaatan media teknologinya. Nah, lalu di kegiatan mandiri ini ada penutupnya di mana anak-anak akan mengirimkan kepada gurunya eh, dan apa digital portofolio tadi ya, foto-foto kegiatan mereka di rumah dan guru akan memberikan respon dan apresiasi terhadap anak dan orang tua sebagai aksi lanjut dengan media kolase foto. Juga mengisi jurnal harian kebiasaan anak selama bulan Ramadan. Bu, apakah jurnal hariannya harus kita bikin misalnya dalam bentuk buku kayak anak SD gitu ya, di checklist-checklist? Atau Bu, saya bikin apa misalnya di HP tinggal centang gitu ya? Atau mungkin nanti kita bikin dalam bentuk polling di WA group misalnya antara orang tua guru bisa menilai sama-sama gitu ya berdasarkan observasi dan capaian anak selama di rumah seperti apa. Ini menjadi bahan jurnal harian apa yang mereka hasilkan. Jadi hasil refleksi kegiatan pembelajaran mandiri. Nah, ketika mereka datang lagi kembali lagi sekolah di bulan puasa, pembelajaran di satuan PAUD ini ya, nanti Ibu dan Bapak akan melakukan kegiatan awal dengan melakukan rekognisi. Misalnya di contoh ini membuat video lagu Marhaban Ya Ramadan misalnya ya. Nah, ini aktivitasnya anak-anak diajak untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran dan dilanjut aktivitas menonton dan bernyanyi. Nah, nanti ini rangkaian-rangkaian kegiatannya yang disusun oleh teman-teman kemarin di kegiatan inti. Eh, Masuk ke tahapan analisis, media apa yang digunakan, aktivitasnya apa, nanti apa yang akan mereka buat ya, membuat menggambarkan, menggunting, menempel gitu ya, atau membuat kolase, atau misalnya bikin kolase digital di IPF ya, di TV panel itu, atau di whiteboard gitu ya, atau kita main loose part gitu ya di kegiatan pembelajaran tersebut. Dan nanti pada tahapan aksi lanjut, Ibu dan Bapak akan sebagai guru akan berkoordinasi dengan orang tua untuk membuat proyek melakukan hal produktif selama bulan Ramadan. Ya, aksi lanjutnya melalui handphone dengan WA Group atau paguyuban gitu ya. Nah, nanti sebagai penutup di aktivitas pembelajaran di sekolah ini, hasil refleksinya apa ya, lalu kembali lagi Ibu dan Bapak di penutup, disertakan juga misalnya contoh pertanyaan seperti ini untuk anak, ceritakan apa yang
dilakukan selama bulan Ramadan. Ini udah refleksi ya. Mereka nanti libur menyambut Idul Fitri, lalu jadi tadi kata Pak Yudi jangan nyebrang habis Ramadan ya. Kalaupun mau Ramadan paling refleksi akhir ya. Apa yang sudah dilakukan selama bulan puasa gitu ya. Lalu mereka selama Lebaran itu kemana, ngapain aja. Ada yang mudik, ada yang mau cerita mudiknya kemana, naik apa gitu ya. Ketemu siapa. Nah jadi Ibu dan Bapak ini contoh ya. Bahan penyerta dalam bentuk skenario atau mungkin Bapak dan Ibu kalau misalnya ini bingung terlalu ini sudah diupayakan disederhanakan gitu ya, disesuaikan dengan tahapan kegiatan yang Ibu Bapak susun dalam RPP. Hanya di sini kami pilah-pilah ya berdasarkan tahapan ramah dan pembagian waktu. Kapan mereka akan belajar mandiri, kapan dan apa yang harus dilakukan ketika mereka nanti masuk sekolah dan ketika mereka libur lagi menjelang Lebaran gitu. Begitu mungkin Pak Yudi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ini boleh dibagi nggak sama ke teman-teman Boleh Bu, Bapak? kan Boleh ya? ada. Oke. Kalau Jadi gitu yang nanti kita... yang di sini Ibu dan Bapak ya, ini kan kalau TP-nya itu memungkinkan setelah habis Lebaran kan nggak masalah ya Bu sedia ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan nggak ini Pak TP-nya nggak nyampe ke sana misalkan ya nggak apa-apa juga itu Ibu dan Bapak ya. Karena kan eh, apa ya ya sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing lah. Kalau kita ini kan ya sesuai dengan TP yang Ibu dan Bapak telah buat sebelumnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan bisa nih Pak, TP-nya bisa nyambung habis Lebaran, biar anak bisa cerita juga dengan pengalaman sewaktu puasa, dengan tadi contoh Lebarannya kemana dan lain-lain gitu ya Bu ya. Itu kan lebih lebih mantap ya Ibu Bapak. Tapi kalau tidak ya sudah sampai ini dan nanti tetap di setelah Lebaran kita ketemu lagi seperti inilah ya Ibu Bapak. Kita yang melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama bulan puasa tersebut. Itu Ibu dan Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan Ibu dan Bapak. Nanti di-share ini, di bahannya di-share kok Ibu dan Bapak. Ya, silahkan Ibu Gita, Bu Mimin, Bu siapa lagi nih? Bu Ai, Bu dari Bu Ais dari TK Firdaus Karawang, Bu Elis, silakan yang lain Bu Feby, banyak di sini Ibu dan Bapak. Sambil kita saling mohon maaf ya, tadi kami hanya memperkenalkan diri kami, tapi Ibu dan Bapak kan tidak ya, mohon maaf karena kalau satu-satu dikenalkan waktunya habis ya Ibu dan Bapak. Nah, jadi kayak tadi Ibu dari KB Al Anhar ya, kami mengenalkan diri, ya, kita kenalnya di sini Ibu dan Bapak ya. Silakan Ibu dan Bapak. Atau Bu Rizky, silakan Ibu. Ya, boleh ya. Ya, Ibu. Silakan Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu mohon izin, saya Rizky dari Pemerintah Bangsa Kabupaten Bandung Barat. Setelah mencermati dari penjelasan Bapak dan Ibu mengenai kegiatan Ramadan Ramah ini, kebetulan saya kan baru ikut gabung di tahun ini ya. Mungkin kalau gambaran saya ini adalah seperti kegiatan Project P5 mungkin ya, seperti itu dari mulai tahap pengenalan dan sampai ke refleksi di akhir. Mungkin gambarannya tidak kurang lebih seperti itu, hampir sama gitu ya seperti yang biasa saya lakukan. Cuman ini memang pelaksanaannya khusus di bulan Ramadan. Nah, dari yang ingin saya tanyakan juga, mungkin tadi kan ada pembagian jadwal waktu itu kan ya, kalau misalkan berdasarkan jadwal efektif kegiatan belajar di sekolahnya itu kan di tanggal 23 sampai 28 seperti itu. Nah, kemudian di tanggal 18 sampai 20 itu kan kegiatan belajar mandiri, berarti anak-anak memang berada di eh, rumahnya masing-masing gitu kan. Nah, kegiatan yang belajar mandiri itu berarti kita sudah menyusun program untuk anak-anak, kegiatan apa yang memang dilakukan anak di rumah. Jadi prosesnya seperti BDR lagi mungkin seperti itu ya. Mungkin lebih pengawasannya lebih ke orang tua, tapi tugas mungkin full di kita. Mungkin seperti itu ya. Ya, Itu.
Intinya sudah terencana dari awal apa yang akan dilakukan oleh anak dan orang tuanya di rumah, bagian dari target capaian pembelajaran yang diusung di sekolah gitu ya Bu ya. Karena kebetulan mereka di rumah kan, belajar di rumah gitu ya. Tapi Ya, kan stimulasi pengembangannya tetap dilakukan gitu, hanya ditangani oleh guru, oleh orang tua di rumah gitu ya. Dan tentunya kegiatannya juga kita usahakan demokratis ya, ada masukan dari anak. Jadi bukan hanya sekedar seperti tugas yang harus dilakukan ya, nih gitu ya, pelimpahan enggak ya Bu ya. Itu mungkin Bu. ya. Iya, terima kasih. Ya, Satu lagi Bu, sama. kalau untuk Mangga. rencana pembelajarannya yang dibuat itu kan langsung kita buatnya langsung selama kegiatan pembelajaran langsung gitu. Jadi runut dari mulai pendahuluan sampai ke nanti tahap refleksi di akhir itu di satu rencana pembelajaran gitu. Ya, rencana pembelajaran kan bisa Ibu kembangkan untuk beberapa kali pertemuan ya. Ya, Nah, yang tadi kan contoh bahan penyertanya itu kegiatan pembelajaran ketika mereka mandiri di rumah, dilanjutkan lagi nanti ketika masuk sekolah, dilanjutkan lagi belajar mandiri ketika mereka libur lebaran gitu ya. Tapi pas libur mah nggak dikasih beban belajar ya. Pas ada jadwal ketika mereka harus belajar mandiri. Pengumumannya dari mana sih tadi tuh Pak Yudi? Tanggal-tanggal segitu tuh. Itu sebenarnya kan dari Menko ya, Menko PMK Eh, sebenarnya. Kemenko Kemen. PMK ya. Di Oke. panduan tuh ada tuh Bu, tapi intinya tuh sih sebenarnya gini kan ada juga ya, ada orang tua yang senang. Oh berarti sekolah ini ya bukan memberi tugas ya Ibu dan Bapak ya, di sini tidak bukan PR atau apa tidak, tetapi kita dengan orang tua ada kayak semacam hubungan yang ini lah ya antara sekolah dengan orang tua, ibu bapak sebagai orang tua juga kami punya program dari sekolah seperti ini. Nah, ini kalau misalkan tidak bukan ini ya, bukan bukan melimpahkan tanggung jawab kepada orang tua tidak, tetapi harapannya puasa ini akan lebih bermakna juga bagi anak-anak, misalkan itu ya. Dengan apa yang telah kami rancang, orang tua juga membantu sehingga pemahaman mereka terhadap puasa tadi sesuai dengan tema yang ibu dan bapak buat itu mereka akan bermaknanya ada seperti itu Bu. Dia tahu oh gini ya puasa ini, oh gini ya kayak gitu loh Bu. Itu Bu ya. Jadi tugas segala macamnya itu kita tidak ini ya. Dengan jadi kan kadang-kadang gini juga tuh Bu, mohon maaf Bu ya. Ini cerita kita saya aja lah ya. Kadang kan anak itu Bu kalau disuruh orang tuanya sendiri kan nggak mau ya Bu Sadia ya. Misalkan Iya. ini kamu ini ya, kok nggak Lebih mau dengar kamu? ibu guru ya. Nah, gitu loh Bu. Kalau kata Bu Rizky, ya tuh kata Bu Rizky dari dari TK apa KB Nusa Bangsa diminta untuk cuci piring, oh, pasti mereka mau nanti difoto, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau kita yang sendiri, oh nggak mau pasti gitu, gitu loh. Ya itu aja sih Bu. Maksudnya itu yang contohnya ya, yang mandiri mereka di rumah itu dipandu orang tua juga pasti akan senang. Eh, Sekolah tetap mendampingi selama bulan puasa ini. Seperti itu saja sih, Bu. Itu ya, Bu Sadia ya. Ya. Iya, betul. Ini juga bagian dari bagaimana menyelaraskan program sekolah dengan kegiatan di rumah gitu ya, Bu ya. Supaya lebih kontekstual. Realnya ketika mereka memahami ini adalah perbuatan baik gitu. Contohnya apa? Oh ya, membantu ibu menyiapkan memasak tajil di rumah gitu ya. Praktekkan di rumahnya gitu ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan atau teori secara kebajikan saja, tapi mereka betul-betul terapkan sehingga betul pembelajarannya jadi lebih bermakna karena dia lakukan sendiri langsung dengan kebetulan di rumah dengan orang tuanya, gitu Bu. Insya Allah bukan hal yang baru ya, tapi kita akan menyiapkan dan membiasakan lebih intens lagi kebiasaan-kebiasaan baik di rumah maupun di sekolah gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak puas Bu Rizky.
Karena Bu Iya, Lucy akan terus mencari tahu lagi. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? iya, Bagus itu, Bu. iya, Ya, iya. Siap, Bu. oke. Wah, Atur mangga. Yang lain nuhun. gimana? Atau Pak Bu Fani, Bu Dini atau teman-teman yang lain mau memberikan tambahan juga, silakan. Pak Agus Maulani atau Pak Irma, Bu Irma, mohon maaf. Biar kenal juga ya Bu Jadi Fathia ya. Pak Irma. Bagus, mau ada masukan mungkin untuk dari segi media yang bisa digunakan untuk PAUD. Yang yang mudah. Baik, kalau saya sih melihat Rama ini membantu Bapak Ibu ya, Bunda-Bunda. Jadi Bunda-Bunda itu udah punya semua pembelajarannya, materinya. Nah, dari Rama ini kami sendiri melihat bisa berkontribusi untuk membantu Bunda-Bunda semua menyusun semacam lesson plan atau rancangan kegiatan atau aktivitas selama bulan Ramadan ini dengan tahapan-tahapan RAMAH tadi. Nah, ini bisa membantu bunda-bunda itu untuk bisa eh, kira-kira memetakan kegiatan mana atau aktivitas mana yang bisa didahulukan seperti rekognisi apa dulu kemudian dianalisisnya membuat apa dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat satu RPP satu pertemuan itu kan ada pendahuluan, ada inti, kemudian ada penutup. Nah, ini bisa jadi rangkaian dari beberapa RPP. Tapi sudah disederhanakan tadi ya, disederhanakan, dibuat jadwal-jadwal tertentu untuk yang mandiri, misalkan berapa hari. Nah, mudah-mudahan menyusun tuh hari pertama ngapain, hari kedua itu apa saja, hari ketiga apa saja. Bisa saja itu dalam satu rangkaian penuh RAMAH sampai habis, tapi bisa juga yang di mandirinya itu sampai membuat. Nah, nanti dilanjutkan lagi di bagian yang pertemuan tatap mukanya untuk tahapan aksi lanjut atau hasil. Nah, seperti itu kalau saya melihatnya benar-benar ya. Jadi jangan terlalu diambil beban bahwa ini satu pendekatan yang baru. Nah, sebenarnya RPP-nya sama saja dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian model di setiap RPP-nya juga pakai yang lama. Kami tidak membuat sesuatu yang baru. Ini hanya membantu untuk merencanakan aktivitas selama bulan Ramadan. Seperti itu benda-benda tambahan dari saya. Nah, untuk media, benda-benda juga tidak harus apa namanya, terbatas dengan yang dicontohkan oleh kami. Kalau misalkan diperlukan adanya yang bukan non digital ya sesuaikan dengan kondisi di eh, siswanya ya gitu ya bunda-bunda. Jadi tidak harus menggunakan contoh yang kami berikan dengan serba digital atau serba video. Tidak harus seperti itu kalau untuk media. Media-media yang unplug atau non digital juga mudah-mudahan sudah sangat eh, hatam ya mengenai itu. Untuk teknologinya itu tidak harus selalu teknologi eh, high tech atau teknologi yang terhubung dengan internet atau listrik. Nah, semua hal yang berkaitan dengan bisa membantu siswa belajar itu kita sebut media dan media ini tidak hanya selalu berkaitan dengan teknologi tinggi. Yang sederhana yang selama ini sudah dipakai oleh bunda-bunda juga adalah media yang bisa membantu proses pembelajaran. Itu saja ya dari saya tambahannya. Mudah-mudahan nanti setiap ada dengan atau pendampingan di grup WA ya, silakan tanyakan saja. Oh, mau pakai media ini gimana, Pak, Bu, untuk kegiatan di rekognisinya? Nah, nanti kan bisa bantu tuh. Nah, barangkali ada yang saran atau dari kami ya, apalagi terkait dengan materi baru nih atau mapel baru tentang KKA ya. KKA yang sudah Bapak Ibu Bunda-Bunda ketahui di PAUD pun setahu saya ada penguatan untuk yang KKA itu ya, ada penguatannya walaupun bukan dalam bentuk mata pelajaran, ada penguatannya. Itu bisa didiskusikan nanti ketika pembimbingan. Begitu dari saya. Terima kasih Bu Sadia. Terima kasih. Turun. Bu. Bagus, mau. Dari Bu Irma Baik, atau Ibu Bapak. Pak Adi. Pak Yudi, Ya, eh, Bu oh Sadia. ya,
Nah, ini udah jam Udah lewat ya. 15.00. Heeh. Apakah ada jadwal ketemu lagi atau nanti kita lanjut di WA group? Ya, Ibu dan Bapak ini sampai rencananya kan memang tadi kita sampai jam 3 ya, Ibu dan Bapak. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Kalau misalkan sudah cukup, Ibu dan Bapak, kita, Ibu dan Bapak, nanti berkomunikasi lebih lanjut di WA group saja, Ibu dan Bapak ya. Biar efektif pembicaraannya kita. Terus yang kedua, teman-teman yang lain yang ada di WA group kan juga bisa membaca apa yang Ibu dan Bapak tanyakan. Misalkan mudah-mudah tanyakan semua itu biar sama semua seperti itu. Nah, terus kemudian gini, Bunda semua, misalkan gitu ya, mungkin saja misalkan KB Al Anhar, misalkan dengan KB Nusa Bangsa, biar kita ini ya sama-sama mengerjakan juga bisa saja di grup nanti kita ini kan ya. Jadi kita gunakan eh, apa namanya itu bahan penyerta yang kita bikin bersama, misalkan 2-3 KB, atau ada yang mau bikin sendiri masing-masing ya juga tidak apa-apa, Ibu dan Bapak ya. Mudah semua. Tapi kalau mau ini sama juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tetapi baiknya kan beraneka ragam. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mau, yuk kita ini yuk. Nah, misalkan KB Nusa Bangsa dengan KB Al-Anhar berkolaborasi, bagus. Kemudian yang TK Al-Firdaus dengan TK mana lagi ya misalkan eh, berkolaborasi juga, silahkan. Seperti itu. Bunda semua ya. Jadi pusing Pak ini, atau misalkan tadi kata Bu Sadiah ya, Bu Sadiah kan ada narsum tanda kutip ya yang telah melaksanakan tahun kemarin. Nah, bisa juga berbagi dengan yang baru masuk misalkan. Nah, nanti itu kan bisa juga kita ini kan kita berbagi bersama. Nanti kan kita pakai apa namanya itu? Pakai Google Doc bersama-sama, nanti kita buat di situ. Nah, sambil kami, Bu Sadia, Bu Fani, dan teman-teman yang lain memberikan masukan di situ, Ibu dan Bapak. Bisa seperti itu. Itu ya. Bu Fani mau menambahkan? Boleh izin saya terdengar jelas tidak? Maaf kalau ribut. Jelas, Bu Fani, silakan, Bu Fani. Ada. Baik, mau menambahkan saja izin Bu Sadia, Pak Yudi dan yang lain. Ya, saya yakin bunda-bunda di sini mungkin sudah punya rencana ya masing-masing terkait kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi langkah pertama di WA Group boleh mungkin untuk gambaran untuk kami juga. Jadi masing-masing dari bunda-bunda menuliskan di WA Group rencana satu kalimat saja mungkin rencana yang sudah direncanakan begitu ya, belum tentu dilakukan juga. Tapi kalau misalnya bunda-bunda ada yang mau berkonsultasi pada kami silakan, tapi akan lebih baik kalau misalnya dituliskan, misalnya seperti tadi Ibu siapa ya, oh kami temanya ini gitu, kami merencanakan temanya ini begitu. Jadi kalau boleh seperti itu di WA Group ya, boleh hari ini atau besok kalau memang sudah ada rencana. Dan tambahan saja, ini kan melibatkan orang tua ya, dan mandiri seperti tadi ada kata-kata BDR mirip P5 dan lain-lain, dan orang tua juga beragam ya. Saya yakin sangat beragam, mungkin ada yang menyambut baik, ada yang mungkin malah ngegerutu, ini apaan sih kok liburan, bukan libur aja malah nambah-nambah kerjaan untuk orang tua gitu. Jadi pintar-pintar kita menyampaikan ke orang tua begitu ya, bahwa ini bukan tugas, bukan apa, tapi apa yang sudah
apa distimulasi di sekolah begitu, jangan sampai putus karena libur begitu ya. Jadi mohon bekerja sama orang tua untuk menstimulasi perkembangan anaknya juga, untuk perkembangan anaknya juga, dan sebagai wujud mengaplikasi gitu ya, jangan sampai anak hanya memahami saja yang ada di sekolah, tapi kegiatan-kegiatan di rumah juga membantu anak memahami bagaimana aplikasinya di rumah begitu, supaya lebih bermakna. Itu saja mungkin. Nanti kalau ada yang kurang mengerti atau apa pengen konsultasi, mangga silahkan di WA. Cuma mohon maaf mungkin tidak selalu kami bisa fast respon, kadang-kadang slow respon, tapi insya Allah nanti kami baca begitu. Itu aja. Terima kasih Pak Yudi, mangga. Terima kasih Bu Fani. Gitu ya Ibu dan Bapak ya, yang kata Bu Fani kita bisa langsung di WA Group. Eh, Mohon maaf Ibu dan Bapak, WA Group yang kita semuanya ada di sini, jangan sungkan ya Ibu dan Bapak. Biasa aja gitu. Misalkan dari KB Al-Anhar, kami temanya gini. Misalkan dari KB Nusa Bangsa, kami, wah boleh nggak Bu, kami gabung. Misalkan, ya silakan saja. Seperti itu ya. Jadi kayak, kita itu ya kayak keluarga sekarang ya, bukan orang lain yang wah, ini kayak ini siapa sih? Enggak. Jadi kita saut-sautan saja, Bunda semua ya. Jangan sungkan, jangan jangan malu atau dan lain-lain ya. Jadi boleh ayo kita rame-rame seperti itu saja, Bunda semua. Itu ya Bu Fani ya. Ya, tadi masukan Bu Fani biar kita nyaman di grupnya, nyaman dalam melaksanakan implementasi di sekolah masing-masing seperti itu. Itu Ibu Bunda semua ada yang lain lagi? Bu Dini atau Bu Irma atau Pak Adi? Ya, kalau tidak, Ibu dan Bapak, nanti file rekaman ini akan kami taruh di YouTube ya, nanti biar bisa ditonton kembali kalau ada hal yang perlu. Dan nanti ada apa-apa bisa langsung bertanya saja di grup ya, di WA grup maksudnya. Bunda semua jangan sungkan pokoknya, jangan anggap saja WA grup itu rumah kita sendiri juga gitu ya, jangan kayak bertamu. Mohon maaf. Mungkin itu saja Bunda semua ya, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Eh, Kita bentar lagi juga sudah mau asar ya, Ibu dan Bapak. Kita siap-siap untuk sholat. Terima kasih Bunda semua. Kita tutup ya, Bunda dan Ibu dan Bapak semua. Terima kasih. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nun, warahmatullahi Ibu dan Bapak, wabarakatuh. kita semua. Assalamualaikum. Nuhun Ibu Bapak, salam. Atur begitu nuhun. nongol. Tidak dipoto bersama dulu ini ya. Oh iya. Ya, mohon Akhirnya bisa. maaf, Ayo. lupa. Silakan. Pengen foto bersama Cina Pak. Oh iya, mohon maaf. Iya, biasanya suka Oh iya, iya. akhir Buka gitu ya. kameranya, bunda-bunda. Kameranya dibuka. Siap-siap. Oh, pada Siapa yang datang. Pak Agus mau yang atau siapa? Ya, dari saya aja ya. Ya, Ya, siap. Yang bedaknya luntur bisa dipakai lagi. Ya, satu, dua, tiga. Oke, ntar dulu ya. Saya simpan dulu. Tahan dulu senyumnya, tahan-tahan. Oke, yang kedua. Slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih, bunda-bunda. terima kasih Bunda semua. Izin saya tutup ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.